Laguna Someday Eke di Debbie Bergaul Yuk. Say, Eke Mawar Makassar say, nasional gorong-gorong ayo ye Campina say, nasi goreng ayam kampung. Nah tuh yuk kalau Mawar cobria kalau mau coba-coba ke La Bodega yuk. Say, apa sih kabarnya? Apa kabar? Kita ketumbar Laguna, ketemu lagi di Debbie Bergaul. Dan kali orang indang, kali ini Eke Sutra bersamde sudah bersama dengan Mbak Marini Surya Sumarno. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Baik, senang sekali dia akhirnya bisa langsung ketemuan sama Mbak Marini, ya kan? Jarang sih ya. Jarang banget. Ceritain Mbak, masa kecil, lahir besar di Mande. Ketahuan dong umurnya ya. Oke, umur kita itu adalah ini kita loh, apa namanya proses kekayaan juga loh. Kekayaan kita, Mbak. Terus saya lahir di Malang, ya. 2 November 47. Ya. Jadi sekarang 77 bagus sih angkanya. Angka bagus. Ih, sehat sekali loh. Terus lahir 77. Usia Pas 77. itu clash kedua. Kan dulu clash Belanda kan, clash pertama clash pertama 47. Kalau Yapto clash kedua. Jadi saya clash pertama. Oh, berapa bersaudara, Mbak? 6 sebetulnya. Sebetulnya 6 bersaudara. Tapi 2 meninggal masih muda, 18 tahun. Terus kemarin satu lagi adik saya kena cancer. Jadi kita tinggal bertiga sekarang. Tinggal bertiga, Mbak, Mas Yapto, sama Shalini yang paling kecil. Sama Shalini yang paling kecil. Oke, semuanya sehat ya saat Alhamdulillah, ini ya. Ya. Oke. Ya penyakit tua adalah dikit-dikit. Iya. Terus Mbak gimana cerita masa kecil dong? Jadi waktu masih berenam itu dulu, bagaimana hubungannya seperti apa? Terus ada cerita yang menyenangkan, menyedihkan, bikin kesel. Kalau jadi ayah saya kan tentara, nah, tapi ibu saya Belanda. Jadi mami tuh sangat disiplin, sangat. Bapak saya Jawa yang biasalah kalau sama anak gimana. Jadi satu kombinasi menurut saya yang paling bagus. Jadi ayah saya yang lembutnya, ibu saya yang up, gitu. Disiplin, gitu, disiplin banget. Sangat disiplin. Jadi kita belajar filosofi Jawanya dapat, ajaran Jawanya dapat, tapi ajaran Belandanya juga ketat dari mami. Mbak berarti sampai besar di Malang atau sampai usia? Enggak, cuman setahun setengah. Berarti sampai setahun. Lahir sampai usia setahun. Terus pindah ke Solo. Yapto lahir. Oh, Mas Yapto jadi adiknya Mbak ya? Iya. Jadi laki, kalau ada semua laki, perempuan, laki, perempuan. 3 perempuan, 3 laki? Enggak, 2 perempuan, Mbak sama Shalini doang. Jadi makanya ibu saya pengen perempuan, jadi nambah 1 laki lagi, tambah 1 laki lagi. Ya udah terakhir dapat perempuan. Oke. 14 tahun bedanya sama aku. Shalini? Oh iya. 14 berarti kalau orang Belanda bilang nako merce. Emang Iya kan? Oke. Terus Mbak pindah ke Solo. Sampai usia berapa di Solo? Sampai tahun 50 kalau nggak salah. Jadi Yapto lahir 49, tahun 50 pindah ke Jakarta karena papi kan dapat tugas di topografi di Jakarta. Ya udah kita jadi besar di situ. Tapi hubungan kita tuh ya karena mungkin karena campuran pendidikan orang tuaku ya, kita tuh akrab banget. Akrab banget. Oke. Terus mami tuh punya kebiasaan gini, setiap sore tuh jam 4
kita mandi, harus sudah mandi. Terus kita kumpul minum teh, yang papi mami kopi. Mami tuh selalu bikin sendiri kuenya, karena zaman dulu kan belum ada yang jualan-jualan banyak. Sampai gitu itu nggak ada. Jadi roti bikin sendiri, kue, dan setiap sore itu kita dapat makanan yang, tapi pisang goreng juga ada sih, singkong juga ada. Itu bapak saya harus tuh. Jadi nemenin minum teh dan kopi itu sambil ngobrol. Nah, jadi itu lebih terasa setelah kita SD, SMP itu baru terasa bahwa kayaknya ini satu kebiasaan yang sangat bagus deh gitu. Mendekatkan juga. Iya, jadi kita ya bandelnya ya apanya, dan kita harus terbuka gitu, dan mereka nggak pernah marah. Misalnya kita bikin sesuatu nakal di sekolah gitu, mereka nggak marah, dengerin aja. Terus dia bilang, terus gimana misalnya, seneng kamu gitu. Ya terus gitu, tapi di straf, di sekolah di straf, ya udah dapat hukumannya. Terus, jadi kita udah dibiasakan terbuka, terus juga ya itu keakraban tuh yang sampai detik ini masih kita Yapto, Shalini, aku, kita semua tuh ya meskipun pasti ada batasan karena sudah berkeluarga ya, kan dia harus konsentrasi ke keluarga, kita juga, tapi kita selalu komunikasi dengan WhatsApp kayak dengan telepon kayak, terus kalau itu bisa ke rumahnya gitu. Dan kita di Jawa kan lucu ya, biarpun saya paling tua, Yapto tuh laki-laki selalu dianggap paling tua gitu. Jadi bukan dia yang ke kita yang ke dia. Gitu. Jadi kalau kita kumpul itu di rumahnya. Dan lagian emang lebih, kan dia sibuk banget ya. Jadi buat kita lebih enak kita kumpul ke rumah dia aja. Oke. Nah, Mbak jadi di Solo sampai tahun 50 3 tahun. Pindah ke Jakarta. Semua stay di Jakarta. Semua. Oh, sampai Mbak saya semua lahir di Jakarta. Oh gitu. SMA, kuliah? Aku nggak kuliah. Oh, nggak kuliah. Jadi Mbak cita-citanya apa waktu kecil? Pengennya jadi psikolog sih. Dari kecil. Jadi saya terus sering beli buku-buku tentang ya kehidupan, kan itu kan kita belajar psikologi dari hal seperti itu. Terus malah yang jadi Shalomita. Padahal saya nggak pernah cerita. Saya nggak pernah cerita kalau saya kepengen gitu. Tahu-tahu waktu dia lulus, aku pengen ke psikologi. Baru saya cerita, mama dulu pengen itu loh. Oh iya. Ya akhirnya dia yang dapat gitu. Jadi saya saya kawin cepat. Itu yang bikin saya nggak kuliah. Jadi 19 saya udah punya anak. Terus nggak lama pisah, cuma 2 tahun. Terus saya keliling kan sama The Steps. Oh iya, itu. Jadi keluar. Mbak Marini bergabung sama bandnya waktu The itu. Steps. The Steps. Udah keliling-keliling gitu. Menjadi penyanyinya, keliling. Iya, kemana-mana. Show kemana-mana. Satu grup. Dulu kadang-kadang kita jadi home band, kadang-kadang kita floor show. Jadi floor show ya lagu-lagu Indonesia dilucu-lucuin aja. Lagu barat dikeroncongin, Melayu sih dulu, dangdut belum terlalu begitu ya, tapi ya itulah pengalaman, seneng banget sih. Hits banget loh Mbak, aku waktu itu masih kecil-kecil juga loh, aku inget loh The Steps itu loh. Jadi sering manggung di mana-mana ya, on air dan off air ya Mbak ya. 8 tahun itu kan kalau di luar tuh nggak bisa lebih dari 6 bulan kontrak. Jadi kita selalu dari Singapura 6 bulan ke Malaysia, habis itu ke Hong Kong, habis itu ke Tokyo. Kita setiap itu hanya 6 bulan. Jadi kayak nomad sana. Habis ini karena nggak boleh setahun, tapi ini balik lagi. Habis 6 bulan balik lagi ke situ. Di satu tempat bisa 3 kali. Yang paling berkesan buat menurut Mbak Marini selama menjalani kegiatan The Steps itu di kontrak di mana-mana di mancanegara, yang paling berkot atau negara mana? Jepang ya? Dari Jepang. Jadi kita ketemu artis-artis yang hebat-hebat, kayak Nancy Wilson, kita ada di situ semua, The Temptation di satu panggung, tapi nggak bareng ya maksudnya. Kita home band, dia floor show, tapi kan ada kebanggaan ya, ketemu, dapat tanda tangannya, dapat ada kebanggaan lah gitu. Ritme kerjanya seperti apa Mbak? Kita jadi terbiasa profesional atau bagaimana? Oh iya, ya kan kita dari timing dan kita setiap minggu
saya Mas Sandra Sanggar kan dulu. Iya, Mas iya. Sandra, kita harus minimal punya 2 lagu baru setiap minggu. Oh, harus hafal. Jadi kita hanya 1 kali ini latihan nih, malam ini boleh baca, besok habis udah nggak bisa baca lagi. Harus hafal. Oh. Itu. Jadi 2 sendiri, terus grup juga punya kan. Terus kadang-kadang kita sama grup. Ya. Ada lagu yang memang harus rame-rame gitu. Itu 1 lagu minimal. Jadi apa? Tuntutan profesinya itu ini banget ya, jelas banget ya Mbak ya. Ya soalnya saingan banyak kan, Filipina kan saingan kita paling besar. Besar Filipina. Mereka kan hebat banget sih. Iya, iya. Dan entertainer banget. Jadi kita nggak boleh kalah. Kita setiap ada lagu baru aja harus kita bisa harus. Ya cuman suaranya kan dicocokin. Ini cocok buat Sandra, ini cocok buat Marini, cocok buat The Steps gitu. Iya, iya, iya. Di luar menyanyi Mbak pada waktu itu kalau lagi dikontrak di satu negara, Mbak mengisi waktu luangnya dengan apa? Saya suka nonton kan, dulu suka banget nonton. Tapi kita kan cuma libur seminggu, 1 hari. Terus ada satu saat kita waktu mau pulang, pulang kan ada seminggu gitu libur. Nah kita baru coba jalan-jalan. Tapi saya belajar makeup kabuki. Kalau makeup biasa kan biasa ya. Jadi yang kabuki saya belajar macam-macam lah, belajar jahit. Makanya saya baju itu saya jahit sendiri. Ini sampai lihat pasang payet sampai sekarang jelek banget. Oh gitu. Sampai berdua Sandra, terus kita bersaing. Terus, ayo bisa berapa baju dalam sebulan gitu kan? Kan payet tuh lama ya. Kita 1 baju 1 minggu tuh sampai gila, pagi-pagi bangun malam sambil istirahat jahit di belakang panggung. Aduh. Tapi ya itulah nonton. Itu berarti pekerjaan yang emang harus hobi ya Mbak ya. Kalau enggak kan soalnya jauh dari keluarga selama periode kontrak itu. Berapa lama Mbak periode Mbak di kontrak? 6 bulan di sini, 6 bulan di sana? 8 tahun. Termasuk di Indonesia ya. Jadi 8 tahun tuh keliling. Kita pernah 6 bulan juga di Jakarta. Iya. Untuk ya supaya orang kan harus tahu kita juga ya. Kalau kita di luar terus, jadi strateginya Ismet gitu. Oh kita harus ada di Jakarta juga, di Surabaya. Jadi 8 tahun. Rata-rata Asia atau pernah sampai ke Amerika, ke Eropa kontraknya? Rata-rata Asia. Asia ya, Jepang, Singapura, Filipina gitu. Oke. Nah terus setelah periode itu Mbak ngapain? Kalau nggak salah Mbak main film ya? Atau dalam periode itu main filmnya? Enggak, sesudah. Jadi, kan? Berhenti karena Bimo Umboh biasa kan. Dia selalu datang ke Jepang untuk cuci film. Terus dia datang nonton kita. Saya bilang, diajak turun ngobrol, "Mari ini main film ya." Aduh, saya bilang, "Bung Wim, saya nggak pernah belajar film ya." Nggak mungkin. Nggak, dari cara kamu nyanyi, kamu pun nyanyi pakai perasaan. Kamu pasti bisa. Tapi saya tolak terus, nggak jadi. Tahun depannya tolak. Terakhir tahun 75 kan kita udah pulang nih. Coba deh saya bikin tentang penyanyi. Ya, akhirnya jadi apa judulnya Mbak? Jadi tentang ceritanya seorang penyanyi gitu. Itu mainnya sama Ratno Timur waktu itu. Jadi Ratno jadi direktur bank. Cinta, direktur bank. Jatuh cinta sama penyanyi. Tapi alhamdulillah saya dapat Asia Pasifik Best Actress di film itu. Di film itu. Cinta kan judulnya? Iya, Cinta. Asia Pasifik itu. Dapat Best Actress. Padahal film pertama. Pertama. Padahal yang udah ditolak berkali-kali. Iya. Sebetulnya di Indonesia juga cuman karena bapaknya Silomita kasih tahu ke pers, saya nggak boleh main film lagi. Mereka jadi meeting, jadi ini menurut Bung Wim ya, Bung Wim cerita sama saya. Mereka meeting semua karena nggak boleh satu film saya dapat citra itu tidak mendidik untuk orang film. Tapi ternyata saya main film terus kan? Iya. Kan yang main gue, bukan iya. Aku sih nekat, tapi ya udah. Tapi karena berita itu di-cut, jadi pendatang baru aja. Oh, jadi dapetnya pendatang baru. Tapi terus dari situ akhirnya dari film pertama itu terus Mbak Marini film gitu kan? Sampai terakhir di sinetron ya, mulai ada sinetron gitu. Tapi kemarin waktu pandemi, aku berhenti sebentar, takut sih.
Iya. Aduh, krunya yang kena banyak banget. Iya. Dan dulu kan kita kalau syuting jam 4 pagi, jam 7 pagi. Iya. Sekarang nggak boleh. Nggak boleh. Jam 12 harus berhenti. Iya. Nah itu waktu sama almarhum Mas Idris Sardi, Mbak masih main film kan? Nah, di stop juga akhirnya di situ. Di stop juga itu. Oke. Nggak boleh. Jadi hanya nyanyi juga kalau sama dia. Makanya untuk aku kembali setelah aku pisah, aku kembali ke film ya harus start lagi dari awal lagi. Oke. Tapi lebih banyak ke sinetron akhirnya ya. Sekarang ya Mbak ya? Enggak, waktu itu jadi enggak, kemarin film saya bikin 3 film kemarin. Udah tayang? Udah tayang semua? Apa aja Mbak? Tapi kan sekarang ada peran utama, dulu kan peran utama. Iya. Sekarang ya pembantu. Ini Satu Imam Dua Makmum, terus Rumah Eyang, terus Asih. Nah di film Asih pertama aku dapat best perform, aktris pembantu terbaik. Nah Mbak ngelihat perkembangan dunia film sekarang dibanding dulu ya, ada perbedaan yang paling signifikan nggak menurut Mbak Marini? Film justru menurut aku sekarang luar biasa. Justru sekarang? Sangat luar biasa, sampai bisa masuk Netflix, bisa masuk itu kan, itu pilihan nggak mungkin. Dari pola kerja Mbak, kalau zaman dulu kan kayaknya sutradara tuh kadang-kadang nunggu mood. Oh enggak? Enggak ya, kalau sekarang enggak. Sekarang mereka udah terfokus ya, makanya selalu, dulu kan nggak ada kita reading. Sekarang ada reading. Jadi ada berapa hari reading, kita baca skenario rame-rame sama pemain. Nah di situ udah sutradara udah mulai sedikit mengarahkan, sedikit aja. Nanti kalau di lapangan baru lebih besar. Jadi semua udah tertata, udah tertata baik. Jadi nggak lagi, dan kita kan nggak boleh syuting sampai paling jam 1 tuh, kalau tiba-tiba kan kita dapat gangguan cuaca. Itu ya nggak apa-apa. Boleh dispensasi. Tapi nggak lanjut sampai pagi, udah nggak lagi. Makanya mereka harus udah perkirakan nih kira-kira bisa nggak selesai jam sekian. Kalau nggak baru diambil besoknya. Rata-rata sekarang semua syuting begitu ya? Udah nggak ada yang boleh sampai pagi? Oke. Nah Mbak kan menjalani dari dulu sampai sekarang di dunia ini. Melihat perkembangan anak-anak yang baru-baru ini seperti apa Mbak? Dalam bidang apa? Dalam bidang kalau film, acting, ya? Dunia acting. Udah banyak sih, udah banyak yang sutradara baru, terus penulis-penulis. Terus banyak sekarang justru yang dari IKJ atau mereka bikin film pendek, dokumenter, film pendek. Nah itu langsung mereka kirim keluar. Saya rasa banyak sih yang udah dapat penghargaan. Nah kita yang senior-senior nih, kayak kemarin aku sama Tuti Kirana, kita bantu ada cewek-cewek, semua cewek, penulis cewek, sutradara cewek, kameramen cewek. Jadi ya mereka kan nggak punya uang tuh film pendek. Ya udahlah, bilang Tut, yuk kita bantu. Ini baru nonton, aku belum sempet nonton kemarin yang apa, Asih dan Sayang, Kasih Sayang di sini. Adik kakak berdua. Terus dulu juga pernah, jadi anak-anak yang baru lulus IKJ kan, kalau mereka ambil artis yang mungkin udah punya nama akan lebih gampang buat dia, kan budget, mereka nggak punya budget. Untuk kita nggak usah, tapi kan mereka harus bayar tempat, harus bayar filmnya, kameranya, nyewa segala. Jadi banyak sih sekarang mulai dan mereka keluar sih ke Bern, ke Jerman, ke Amerika banyak gitu. Terus kalau anak-anak gimana sekarang Mbak? Selomita sekarang ngapain jadinya? Menjadi psikolog dan tapi dia kan punya itu tapi sekarang gara-gara pandemi, sekarang terbatas. Dulu dia ada namanya Langkahku. Jadi itu nyukolain anak-anak ke rumah, datang ke rumah guru, anak-anak yang baru lulus, homeschooling, tapi hanya untuk anak antara 3 sampai 5 atau 2 sampai 5. Jadi yang masih sambil bermain. Jadi mereka diajarin tentang alam, tentang tentang Tuhan, tentang budi pekerti. Terus sedikit-sedikit mulai angka, huruf, tapi sambil bermain. Jadi kalau dia lagi nggak mau ya mesti diikutin. Lagi enggak saya mau itu ya. Kalau mau tidur gurunya mesti ikut juga nemenin kayak. Jadi anak itu nggak boleh dipaksa karena itu bukan sekolah. Kalau sekolah biasa kan ada aturan. Ini nggak ada aturan. Tapi aturannya itu nanti masuk ke mereka setelah sambil bermain gitu. Itu yang dia bikin. Tapi sekarang masih sih
Terus di kantor-kantor, ya, itu kan misalnya ibu-ibu yang baru melahirkan, 3 bulan, 6 bulan, terus mereka nggak ada babysitter, jadi ada di kantor bikin ruangan, itu buat taruh buat anak-anak. Iya. Jadi bisa dibawa ke kantor. Bisa bawa kantor. Nah itu Mita sama teman-temannya itu, langkahku itu yang banyak dia masih pegang. Jadi masih berjalan itu? Masih berjalan. Jadi maksudnya dia menyediakan tenaga penjaganya, cuman butuh ruangan doang. Betul. Di kantor itu, terus anak yang bekerja di sana boleh membawa anak-anaknya, gitu? Iya. Maksudnya gitu kan? Yang kerja di situ. Jadi nanti ada jam tidur, ada jam makan. Tentunya pasti setiap orang tua punya misalnya peraturan, ini makannya ini. Tapi makanannya kan sudah disediakan gitu. Jadi udah disetujui lah memang. Kan umurnya nggak sama semua loh. Iya. Ada yang 2, ada yang mungkin 4 tahun, 3 balita tahun. Lah pokoknya. Iya. Ya itu jadi dijagain masih sampai sekarang? Masih. Tapi di kantor-kantor mana aku nggak tahu. Masih. Sebenarnya itu kegiatan yang bagus sekali loh, karena mengingat sekarang kan kadang-kadang ibu-ibu itu mau meninggalkan bayinya kan mau di mana. Kalau di luar negeri ada daycare, ada penitipan itu gitu kan. Kalau di sini kalau ya bukan apa-apa ya, kalau ART kan kita nggak pernah tahu bagaimana mereka. Kalau ini sambil mereka main, diajak main, belajar juga itu. Diajarin tentang nanti mereka anaknya tuh bawa bahan-bahan untuk perkenalan mereka, gitu, tentang alam. Bagus sekali ya. Iya. Pinter sih lo Mita. Udah loh, ya sama temen-temennya sih, sama dosennya. Iya. Terus udah nggak nyanyi lagi sama Mbak, kan dulu kan sama Mbak Marini kan dia masih dia bikin album kan sama Glenn. Kemarin terakhir Glenn sempat bikinin lagu. Sedih banget sih Mita, setiap nyanyi itu nangis karena lagu kata-katanya tuh seperti dia mau pergi gitu. Oh gitu. Aku mau pergi atau meninggalkan. Makanya ada tiga lagu. Terus lucunya Glenn tuh. Jadi keluarnya kan pertama tuh, ya Glenn aku hamil. Nah, yang nomor 3. Udah mau keluar ya, kan Glenn juga sibuk ya. Jadi pas Glenn bisa, teman-teman. Terus mau bikin lagi, hamil lagi. Mita nih, Mita anaknya 5 ya? 5. Ya. Makanya setelah terakhir ini, nah itu masih udah sempat sama Glenn. Sempat. Tapi di apa ya? Spotify kali apa gitu. Iya, Spotify. Di Spotify gitu. Udah. Sempat sama Glenn-nya nggak di ini atau enggak? Glenn ikut, ada nyanyi juga dikit di dalamnya. Oh gitu. Ada yang sebelumnya ya, tapi yang terakhir enggak. Bagus-bagus kan lagunya dia. Glenn lagunya bagus-bagus. Mbak Marini sendiri nggak pengen nyanyi lagi, bikin single atau apa gitu? Kemarin kan ikut di musical, cinematic musical. Oh yang kemarin kan, yang kemarin City of Love. City of Love. Kan aku nyanyi di situ. Nyanyi di situ ya Mbak. Aku nggak sempet nonton itu. Katanya bagus banget. Iya. Bagus banget sih. Ada Mbak Widiawati juga. Iya. Lydia Manini, kita bertiga nih. Ceritanya jadi storytellernya. Iya. Jadi kita di depan, terus di tengah. Jadi aku nyanyi di pembukaan, Lydia di penutupan. Gitu. Kalau Nini kan nggak nyanyi. Kalau disuruh nyanyi malah marah. Jangan suruh gue nyanyi ya katanya. Kesibukan terakhir sekarang Mbak Marini lagi ngapain jadi? Ya itu kemarin cukup lama itu kan loh, yang 3,5 bulan latihan kan baru selesai. Tapi sebelum ini kan filman itu yang 1 Imam 2 Makmum baru tayang nih, masih tayang nggak tahu deh. Soalnya saya nggak bisa ngikutin karena latihan itu kan. Itu bagus sih filmnya juga. Ya itu tahu sekarang kemarin ada tawaran tapi belum cocok. Masih ada harapan Mbak, harapan yang masih pengen dicapai kali atau menikmati hidup aja lah sekarang gitu. Nomor 1 memang menikmati hidup ya kan, di umur kita nggak boleh ngoyo ya kalau orang Jawa bilang. Tapi saya begini, saya berdoa sama Tuhan berikan saya umur di mana saya masih bermanfaat. Baik untuk diri saya, untuk anak saya dan untuk masyarakat gitu. Amin. Nah di umur seperti aku ini pasti kan
dia yang lebih tahu apa yang terbaik gitu. Dan selama ini ya beneran ada Dep, tiap jalanku itu kayak udah diatur. Semua karirku diatur. Saya nggak pernah yang gimana enggak. Gitu. Tapi datang dan saya syukuri. Terus saya bilang, Tuhan bukannya saya nggak ini ya, tapi kan kamu tahu, pokoknya saya kalau dikasih kerjaan, pokoknya aku serius gitu. Ya kita perempuan ya, dan umur dari seda umur kita nggak, janganlah terlalu ngoyo gitu. Tapi untuk menikmatinya seperti apa? Kalau dengan cara Mbak Marini, setiap orang pasti berbeda-beda kan cara menikmati hidupnya. Kalau Mbak Marini seperti apa keseharian Mbak Marini? Keseharian aku nggak masak sendiri ya. Maksudnya untuk diriku ya. Sebab kalau masak tuh ngaco. Ada apa gitu gue cemplung-cemplungin gitu kan, kasihan yang lain pengen. Tapi kalau saya di rumah pasti bongkar-bongkar. Nggak bisa diem aku. Nggak bisa diem ya, bongkar-bongkar ya. Bongkar lemari, bongkar ini gitu, bongkar. Saya kalau kamar saya is my private property. Saya ngepel sendiri, kalau ganti spray sendiri, saya cuci pakaian dalam saya sendiri, sama yang penting-penting. Jadi itu kan kegiatan yang setiap hari kita lakukan. Yang setiap hari. Dan saya bisa gini, saya suka drakor. Tapi Netflix yang barat juga suka. Tapi saya ada jam, saya nggak akan kayak nonton 12 gitu. Enggak. Dan untungnya kan kalau seri kan kita bisa satu. Jadi dari jam sekian sampai jam sekian, biasanya habis Isya, habis jam 7, habis makan, ya 2 jam gitu, saya pakai untuk nonton drakor. Atau misalnya ada yang apa itu, cuman adanya jam 4, jam 2, ya kayak yang kita punya tuh, sambil ngepel, lihat. Soalnya malas kalau gitu gue tuh untuk ngulang, aku malas. Jadi ya sambil lihat insert kayak gitu ya. Jadi diatur lah hidupnya tuh, emang diatur aja. Kalau tidak ada syuting begitu, mengisi waktunya seperti itu. Dan pergi sama teman-teman, aku punya grup. Betul. Aku kan di Santa Ursula. Kita udah, saya berawal dari cuman kita bertiga sampai sekarang 40 lebih kita punya. Meskipun ada yang di luar negeri, ada yang apa, tapi kita punya 2 bulan sekali itu kita kumpul. Nah di antara itu kadang-kadang gini, sama si A, gue lagi di PIM nih gitu, yuk join, kadang bertiga, berdua, siapa aja yang kira-kira bisa gitu, kita ketemuan, itu ada. Harus kayaknya ya Mbak, bersosialisasi itu harus penting ya, karena kita di rumah terus juga nggak baik juga gitu kan. Dan kita nanti ngelantur kan. Kecuali kita bisa ngerjain sesuatu kayak misalnya punya catering di rumah atau apa ya. Tapi kan kalau saya kan nggak bisa masak. Terus kalau bertemu cucu ada waktu-waktunya atau sering banget dititipin? Aku sama Mita sering banget ketemu. Kita kan punya WhatsApp grup keluarga gitu. Jadi setiap hari kita kasih tahu si Anu, saya rapat di sini, saya ketemu, saya gini. Jadi kita lihat dia lagi di PIM, aku nyusul gitu. Terus ajak anak-anak ya pulang sekolah kita ngopi ya gitu. Jadi ada, tapi kadang-kadang kalau janji itu malah suka malah nggak jadi, si B nggak bisa gitu. Dadakan. Tapi sering ketitipan cucu nggak? Atau justru misalnya Mitanya mau pergi, mama datang ke sini ya temenin anak-anak, apa gimana? Pernah tapi nggak sering, karena aku kan kerja. Waktu mereka besar itu kan saya di film, jadi memang sibuk, nggak bisa. Tapi kadang-kadang yang nginep di rumah ada sekali-sekali. Tapi kalau dititipin kayak itu nggak, saya minta ngurus sendiri sih anaknya. Oh, minta ngurus sendiri ya? Oke. Jadi bisa dibilang sekarang Mbak Marini cukup menikmati kehidupan saat ini ya. Ada kerjaan kita kerjain, nggak ada banyak hal lain yang bermanfaat, ya kan? Hidup itu disyukuri, dijalanin, habis itu dinikmatin aja. Kita jangan terlalu menuntut, apalagi di umur kita. Misalnya harus tas merek, harus apa. Banyak kan saya dikasih. Gak beli sendiri enggak. Dikasih, alhamdulillah, terima kasih sama yang ngasih. Tapi nggak perlu gitu-gituan. Nikmatin makan enak, lihat film, jalan-jalan yang
yang bisa ke Bandung, ke Bali sama siapa, yuk temen yuk kita bertiga berempat kayak gitu-gitu aja. Tapi Mbak Marini pasti merasa udah penuh banget pengalamannya ya, apalagi pernah tinggal di luar negeri. 8 tahun 6 bulan di sini, 6 bulan di sana, 6 bulan di sini. Itu banyak banget kan pasti, semua hal yang udah Mbak Marini pelajari, dari adat istiadatnya kali, tradisinya kali. Dari bahasa tuh kadang-kadang yang bahasa kita sama bahasa mereka artinya beda, malah jelek gitu. Ada sih di Jepang itu, jangan sebut. Oke. Kita sampai salah ngomong, diketawain, rupanya artinya apa gitu, jadi vulgar gitu. Aduh, kacau. Ya itu harus kita pelajari. Iya. Jadi kita bahasa Jepang dikit-dikit, sehari-hari kita bisa. Terus waktu di Hong Kong mau nggak mau belajar Kantonis dia, cuma buat belanja itu aja sih. Oke, kalau gitu. Oke Mbak, makasih banget. Sama-sama. Waktunya seneng banget akhirnya kita bisa cerita tuh masih banyak. Pastinya. Jadi bisa sebulan ya. Emang. Pasti kita juga bisa sampai sore di tempat ini. Thank you so much ya. Sama-sama. Kita saling mendoakan biar kita sehat. Amin. Dapat umur yang berkah. Amin. Terima kasih. Thank you. Labodega, terima kasih dan sampai kita ketemu lagi di Debbie Bergaul. Bye. Yuhu. Ketumbar Laguna someday Eke di Debbie Bergaul yuk.